aku gaptek tapi aku pengen banget jualan atau bisnis online, gimana ya? Hmm, untuk menjawab ini kayaknya apa ya? Aku mungkin cerita sedikit ya. Jadi aku pernah datang ke salah satu event bukan seminar sih, kayak workshop gitu ya, workshop bisnis. Dan di sana itu aku menemukan orang-orang yang super hebat menurutku. Ada yang pengusaha makanan dan rata-rata emak-emak sih, ibu-ibu kayak gitu. Ada yang usaha makanan, ada yang usaha cuman pisang, ada yang usaha kue, ada yang jualan kopi, dan banyak dari mereka ya, beberapa dari mereka itu yang sudah ekspor, yang mereka itu sudah ekspor kayak gitu, dan jualannya itu udah gede banget gitu loh, dan punya banyak cabang, bisnisnya itu punya banyak cabang. Nah, di sana itu kebetulan di event itu adalah event dimana kita belajar bisnis online. Jadi belajar gimana caranya menjual lewat online. Jadi hampir mereka semua itu, mereka yang punya, yang aku bilang punya cabang, yang aku bilang ekspor, yang aku bilang udah sukses lah menurutku ya, udah sukses. Dan aku sendiri yang waktu itu aku masih pelajar. Waktu itu ya aku masih pelajar. Nah, mendengar kayak mereka kayak gitu itu aku mikir, wow, keren banget mereka. Terus ngapain mereka ikut di acara ini, ikut di event ini kalau mereka udah gede-gede, udah sukses gitu. Tapi ternyata waktu kita belajar itu, pelajarannya jujur menurutku itu basic banget. Cara mendaftar, katakanlah cara mendaftar di toko online, katakanlah di salah satu toko online lah, aku nggak sebut ininya, di salah satu toko online. Nah, kita itu diajarin pelan-pelan sama mentornya itu, kayak, ya, hari ini kita akan belajar cara daftar di toko online ya. Ketikan alamatnya ya, alamatnya ini.com, katakanlah kayak gitu ya. Nah, ngetikannya itu pelan-pelan. Terus arahkan mouse-nya, waktu itu kan pakai laptop, ada banyak yang pakai laptop. Arahkan mouse-nya ke daftar sekarang kayak gitu. Nah, kayak gitu pun orang di sebelahku yang aku bilang dia itu bisnis pisang kalau nggak salah, itu sudah ekspor sampai Singapura, sampai Malaysia, Taiwan, produknya udah kemana-mana lah. Tapi dia tanya, kak, ini yang diklik yang mana ya? Ini mouse-nya ini digerakin ke sini ya, kayak gitu. Oh, yang ini ya, diklik ini ya, klik kiri ya. Ngekliknya itu kayak gini loh, guys. Dan yang aku salut adalah dia itu tanya terus ke aku. Karena mungkin di situ aku yang paling muda kayak gitu. Mereka sudah berumur lah ya. Ya nggak berumur banget, tapi ya sudah 30-an ke atas mungkin, atau 40-an. Kayak gitulah ya. Nah, aku masih mahasiswa waktu itu, masih pelajar. Nah, menurutku pada waktu itu kayak, kok gini aja nggak bisa sih pada waktu itu ya, karena aku nggak tahu. Tapi yang aku salut adalah yaitu semangatnya untuk belajar. Dia tuh tanya terus, kak, ini diisi apa ya kak, ini kalau aku isi kayak gini gimana ya. Dia tuh tanya terus gitu loh, tanya terus dia tuh belajar kayak gini, coba-coba ngeklik kayak gitu. Dan yang aku salut itu bukan apa-apa ya, tapi semangatnya mereka untuk belajar. Gak hanya dia loh, banyak loh yang kayak gitu, yang masih seperti itu, tapi semangat belajarnya itu tinggi tuh. Bahkan waktu break itu kita diskusi, kita ngobrol. Nah, itu masih ada banyak yang diskusi tentang, oh ini cara nambah produknya gimana ya, ini produknya itu variasinya kayak gimana ya. Itu diskusi itu kita masih banyak yang seperti itu, masih semangat gitu loh. Bahkan setelah eventnya sudah selesai nih, sudah tutup, sudah selesai, mereka tuh masih tanya-tanya gitu loh, masih tanya-tanya ke aku, masih diskusi, masih di sana gitu, masih belajar, masih diskusi. Terus waktu itu kayak ada beberapa orang yang minta kartu namaku, ya aku kasih kartu nama, dan katanya mereka kalau nggak bisa, aku pengen hubungin masnya, siapa tahu kita bisa kerja sama juga di bisnis kayak gitu. Nah, yang aku salut dari mereka adalah even mereka gaptek, tapi mereka itu mau atau semangat untuk belajar. Jadi gaptek bukan alasan bagi mereka, karena mungkin mereka ngerasa bahwa oh bisnisnya ini udah gede, tapi sekarang kan zamannya online, sehingga mereka harus mau nggak mau harus beradaptasi gitu loh. Mereka harus tahu, jadi mereka nggak mungkin
nyerahkan ke karyawannya. Mereka bisa saja loh, mereka itu kan pemilik bisnis ya, bisa saja loh mereka nyerahkan ke karyawannya, ya udah kamu yang ngurus katakanlah. Tapi mereka enggak, mereka mau untuk belajar detailnya seperti apa, caranya ngekliknya seperti apa, cara joinnya seperti apa. Even ada beberapa orang yang nggak tahu, mas ini email itu apa ya, saya nggak punya email gitu loh. Bahkan ada yang nggak nyebut email tapi email atau apa gitu loh, pokoknya bukan email tapi email atau apa gitu, ada yang sampai nyebut kayak gitu kayak. Dan jadi ya menurutku banyak sekali teman-teman pengusaha yang mungkin jualannya itu jago di offline katakanlah, tapi kan sekarang kan lagi shifting nih ke online. Nah banyak sekali yang pengen jualan itu jualan offline-nya di ini kan ke online, dan jujur mereka itu semangat banget gitu loh. Dan harusnya semangat mereka itu yang kita tiru, sebagai mungkin kita sebagai pebisnis pemula atau mungkin kita sebagai yang masih muda katakanlah, ya harusnya kita lebih semangat dong dari mereka, ya kan? Kita masih punya chance yang lebih besar loh, kita masih punya, ibaratnya kita itu bisa learning lebih cepat, learning fast daripada mereka yang katakanlah ya sudah tidak muda lagi, bisa dikatakan kayak gitu. Tapi karena kesungguhannya mereka, karena keseriusannya mereka belajar, mungkin mereka bisa lebih jago dari aku mungkin sekarang ya, karena keseriusannya mereka belajar. Kalau ditanya, kak aku ini pengen bisnis tapi aku gaptek, ya harusnya kita belajar dong ya. Kalau nggak bisa ya belajar. Dan mungkin banyak, ya tapi susah kak, aku ini aja susah, apa aku nggak pernah jualan online, aku nggak pernah. Iya, banyak seperti orang-orang seperti kalian yang nggak bisa jualan online, banyak. Bahkan ada yang nggak ngerti email, bahkan ada yang nggak ngerti cara ngeklik mouse aja pakai satu jari gini, klik kayak gini. Jadi ini misal mouse ya, mereka tuh ngekliknya itu kayak gini lah, di meja ngeklik kayak gini, tek kayak gitu. Kalau kita kan biasanya gini ya, nah mereka tuh gini, tek kayak gitu. Even mereka yang seperti itu mereka bisa semangat gitu loh untuk belajar. Nah kita yang masih muda-muda harusnya kan lebih semangat lagi dong, karena kita bisa belajar lebih cepat dari mereka. Nah itu, cuman masalahnya terkadang adalah kita mungkin malas untuk belajar, mungkin takut karena apakah itu layak untuk dipelajari atau enggak. Tapi ya itu mungkin bedanya ya. Kalau mereka kan, kalau ke orang yang sudah punya bisnis yang gede kan, mereka kan mau nggak mau harus shifting atau pindah ke bisnis online, sehingga mereka semangat untuk belajarnya, semangat untuk ininya, semangat. Kalau kita mungkin ya karena malas, karena lebih suka main game mungkin ya, atau kita ya itu tadi nggak mau belajar karena kita selalu ngerasa ketinggalan, kita selalu ngerasa kayak gimana, pokoknya negatif lah kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena banyak teman-teman gue tuh banyak yang kayak gitu, selalu beralasan aku pengen mulai bisnis tapi aku gaptek, aku nggak bisa jualan online gitu loh. Ada beberapa juga yang bilang, ya itu tadi bilang gaptek tapi dia lulusan IT. Yang nggak tahu juga sih kayak gimana, tapi saranku buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman gaptek atau ibaratnya kayak belum pengalaman, ya nggak ada cara lain, teman-teman harus belajar dari nol, belajar dari awal, ngulik-ngulik sendiri. Kalau sebelumnya teman-teman suka katakanlah cuman ngelihatin video TikTok atau cuman konsumtif lah, ibaratnya konsumtif doang, ngelihatin statusnya teman-teman kalian kayak gitu, yang senang-senang mereka liburan dan sebagainya, padahal itu cuman beberapa part dari kehidupannya mereka kan. Kalian nggak tahu kan, dibalik mungkin mereka setelah posting video itu mereka nangis karena ada masalah kan, kalian nggak tahu. Yang dipostingan cuma kebahagiaan doang. Nah daripada kita melihat postingan orang lain, kenapa nggak kita create postingan sendiri, atau kita belajar coba-coba deh upload produk di Shopee, upload produk di Tokopedia, upload produk di Lazada, Blibli, Bukalapak dan sebagainya. Terus kita bikin konten jualan di Instagram, kita coba-coba bikin video jualan di TikTok katakanlah, atau at least kita shifting. Kalau misalnya teman-teman pengen banget belajar bisnis online tapi gaptek, coba kita shifting. Yang sebelumnya kita cuman ngelihat, misalnya nih teman-teman sering banget
ngelihat konten di TikTok katakanlah, atau konten di YouTube atau konten di Instagram, di manalah terserah. Nah, kita coba shifting, coba deh kita lihat konten-konten orang yang jualan itu kayak gimana. Jadi kita nggak lagi konsumtif, nggak lagi nonton status teman kita yang kayak gitu, kita nggak lagi nonton berita-berita hoax, kita nggak lagi nonton berita-berita hoax, kita nggak lagi nonton sesuatu yang ya cuman buat ngisi waktu luang kayak gitu. Nah, kita coba deh shifting, coba search akun-akun jualan, coba search tips-tips marketing atau tutorial-tutorial cara bikin online store itu kayak gimana, cara jualan di Instagram, cara jualan di TikTok, cara jualan di YouTube itu kayak gimana. Pokoknya kita shifting kontennya kita deh. Baru setelah kita belajar, nah baru kita coba mulai deh coba-coba bikin konten, coba-coba upload produk, coba-coba daftar online store kayak gitu. Coba aja dulu. Atau kalau nggak yakin gimana cara nyobanya, ya kalian bisa ikuti tutorial di YouTube, banyak tutorial kayak gitu. Atau kalian bisa follow aja channelku di sini. Nanti aku akan share beberapa informasi juga, tutorial dan sebagainya. Kayaknya sudah aku share beberapa video tutorial di channel YouTubeku di sini. Kalian bisa langsung aja ke channel YouTubeku. Jangan lupa untuk subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi seputar bisnis online dan tutorial-tutorial. Ada banyak kok tutorial yang bisa kalian praktekkan secara langsung. Ya gitu. Jadi nggak hanya teori, tapi kalian bisa langsung praktek di sana. Kalian bisa langsung nyoba, nyontoh doang lah. Jadi biar kalian ada pengalaman, biar nggak gaptek lagi kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah pengalaman, kalian sudah ngikutin caranya, nanti kalian akan terbiasa. Jadi udah nggak gaptek lagi. Oke. Yang intinya adalah kalau kalian gaptek, jangan bilang atau jangan jadikan itu alasan. Kak, saya gaptek. Enggak, jangan jadikan itu alasan. Tapi jadikan itu sebagai momentum diri kalian bahwa oke, sekarang aku gaptek, tapi aku nggak pengen gaptek. Jadi aku pengen belajar kayak gitu. Jadikan itu momentum. Jangan jadikan itu alasan. Oke, semoga membantu teman-teman. Dan kalau kalian pengen ngelihat tutorial atau ngelihat apapun, jangan lupa follow aku di sosial media aku di sini dan di YouTube aku juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol like di video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.